otak mengenai ya berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina. Ada sesuatu fakta menarik yang perlu dibahas. Ya, dalam wawancara di sebuah televisi swasta, ya, narasumber yang dari kepolisian mengatakan bahwa kasus Vina bukan perencanaan, tetapi sebuah kasus yang terjadi secara spontan saat para pelaku sedang mabuk. Jadi kasus Vina ini ditegaskan oleh Bapak polisi ini bahwa bukan perencanaan, ya, tidak direncanakan terlebih dahulu, tetapi terjadi spontan, ya, spontan. Ini yang disampaikan dalam wawancara televisi ini, ya. Nah, jika beliau mengatakan atau Bapak polisi ini mengatakan kasus Vina adalah kasus spontan, bukan perencanaan, berarti kasus Vina ini dikenakan pasal 338 KUHP, yaitu kasus pembunuhan pembunuhan biasa. Kasus pembunuhan biasa ancaman hukumannya adalah 15 tahun maksimal, ya, maksimal 15 tahun. Nah, jika benar Bapak ini mengatakan bahwa bukan perencanaan, maka hukuman terhadap para terpidana adalah 15 tahun maksimal, tidak lebih. Tetapi faktanya saat ini para terpidana 8 orang atau yang sekarang ada di penjara terlibat pembunuhan Vina ini dijatuhi hukuman seumur hidup, ya. Kasus pembunuhan biasa atau 338 KUHP, tetapi hukumannya seumur hidup. Hukuman seumur hidup hanya bisa dikenakan pada pasal 30 KUHP, pembunuhan berencana, yaitu hukuman 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati, ya, 3 pilihan untuk pasal 340 KUHP. Tetapi ketika Bapak ini mengatakan bahwa pembunuhan Vina ini adalah spontan, bukan direncanakan, maka menjadi pertanyaannya kenapa hukumannya lebih tinggi dari hukuman maksimal pasal 338 kasus pembunuhan biasa, Pak? Ya, kenapa ini? Hah? Ini Bapak yang bicara sendiri, ya, Bapak, ya, dalam itu wawancara di televisi itu kan Bapak mengatakan ini terjadi spontan, bukan perencanaan, tetapi hukumannya seumur hidup, ya. Pasal yang dikenakan 338 harusnya, yang karena spontan. Ya, yang berbicara ini adalah mantan penyidik dari Kapolda NTT, ya, Nusa Tenggara Timur. Bapak ini namanya Bapak Boang Sine. Jadi beliau ini dia pensiun dini mungkin karena tidak cocoknya antara dia dengan institusi yang dia jabat ketika itu, teman-teman. Sebuah pernyataan yang sangat menarik tentunya ketika Bapak ini mengatakan bahwa kalau seandainya polisi mengatakan bahwa pembunuhan Vina ini tidak direncanakan, kenapa para pelakunya ini harus dihukum seumur hidup, bahkan ada yang hukuman mati? Apakah ini sebuah perencanaan baru yang direncanakan oleh pihak kepolisian untuk mengalihkan isu agar kita para netizen Indonesia tidak menganggap bahwa sesuatu ini adalah telah direncanakan oleh mereka? Selama ini kita melihat bahwa kasus Vina Cirebon ini adalah sesuatu yang telah direncanakan. Ini tentunya terkait dengan Bandar Narkibi yang ditangkap oleh Ibtu Rudiana di
pelabuhan Cirebon ketika itu ya teman-teman. Namun ketika peristiwa ini mulai viral kembali, mereka mengatakan bahwa ini tidak direncanakan, ini adalah spontan. Apakah pernyataan spontan ini seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak terlibat, oknum-oknum kepolisian itu tidak terlibat? Kan tidak masuk akal ya. Ini kita akhirnya mengerti ya kenapa mantan penyidik dari Polda NTT ini menyampaikan bahwa ada yang ganjal di kasus ini. Pembunuhan secara spontan, tetapi penetapan tersangka, hukuman kepada tersangka ini malah seumur hidup. Ya, semakin menarik tentunya untuk kita simak peristiwa Vina Cirebon ini ke depannya akan seperti apa ya teman-teman. Bongkar-bongkar yuk tentang Kapolda Jabar. Kenapa dia? Kenapa Kapolda Jabar ini langsung menangkap seorang Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu, padahal alat bukti tidak mencukupi. Ya. Karena apa? Kasus itu waktu itu kejadiannya film dinaikkan, kasusnya langsung viral. Jadi bagaimana caranya untuk menutup kasus itu? Akhirnya dia membuka data lama. Data lamanya itu adalah ada nama Peggy Setiawan yang dulu pernah dicari tapi tidak cukup bukti, akhirnya dilepaskan. Ini yang terjadi dari orang dalam. Terus? Sekarang kepolisian tidak mempunyai bukti sama sekali bahwa seorang Peggy Setiawan yang kuli bangunan adalah pelaku pembunuh Vina. Wow, main tangkep nih. Penangkapan Peggy Setiawan ini seperti buah si malakarma, Mampus. seperti pedang bermata dua. Habis loh. Sekarang pedang itu sudah menghantam Mereka Kapolda sendiri. Jabar, udah menusuk-nusuk, mau dibilangin mau dilepas Peggy ini, elektabilitasnya dia akan hancur, nama baiknya dia akan hancur. Kalau nggak dilepas pun dia akan hancur juga. Iya. Maju kena, mundur kena. Wow. Bagaimana selanjutnya? Kita lihat kita lihat kelanjutan kehancurannya Kapolda Jabar. Selebaras. Masih aja lo ya nge-DM gue ya pakai akun palsu. Dengerin. Ya. Saya ya bersumpah atas nama Allah, suatu saat akan terbukti ucapan saya itu. Saya tidak takut ancaman apapun. Ya, meskipun antum-antum di sana adakan sayembara. Mau temui seseorang, ya mau minta ke Hotman Paris 5 miliar, tak masalah. Ya, setahu saya, di mata batin saya, Peggy Setiawan itu dan Eki itu sangat akrab karena sama-sama anak pejabat, lalu bermasalah dengan Vina kemarin. Ada yang percaya kalau yang namanya Vina itu diskusinya di jalan? Enggak mungkin. Nah, kalau saya enggak. Ada yang percaya? Saya enggak percaya. Enggak. Ya. Terlibat enggak Ibtu Rudiana? Pasti. Ya. Kenapa? Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu atas kasus Vina ini. Apa itu yang disembunyikan? Begitu juga dengan anak pejabat, seorang bupati. Saya seyakin-yakinnya naluri saya tidak akan bisa itu dibodohi. Nggak akan bisa. Berhubung karena sama-sama anak pejabat, yang satu mati dan yang satu dilimpahkan ke ayah angkatnya bernama Cecep. Ibu angkatnya bernama Elis, ya kan? Elis itu kalau anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga yang namanya
bupati ada, dia sangat nempel banget sama mantu. Itulah Itu ya? orang yang dijadikan Ibu Peggy Setiawan yang sekarang. Ya, Hebat ya, jadi teman-teman. boleh-boleh saja Anda mau apa kek itu kek ancaman kek ya melalui pesan saya itu ya. Saya tidak peduli Mantap. ya. Terutama buat Putri itu. Ya saya tidak peduli. Putri, kita Putri. berani bertaruh. Ya, saya akan Dengar tuh menang. Putri. Saya tidak bisa dibohongi begitu aja. Ya, saya tidak bisa dibohongi begitu aja. Ingat lo ya. Sepandai-pandainya Anda, katanya ya sudah ada perintah untuk melaporkan saya. Kenapa Anda nggak laporkan saja? Sudah perintah. Saya berani bertaruh karena Peggy Setiawan asli anak dari bupati, bukan anak Pak Cecep. Yuk, saya berani taruh itu. Ya, ngeri suatu sekali. saat akan terbongkar. Suatu saat akan terbongkar. Cecep bukan ayah kandungnya, tapi saya sementaranya karena punya masalah dengan Pina. Ya, jadi buru-buru dialihkan semua identitasnya pindah ke Pak Cecep. Hebat Saya benar ya tidak mereka. akan bisa kalian bohongi. Ya. Teruslah kamu di situ ya DM ke saya. Apalagi itu ancaman-ancaman. Undang-undang IT lah, apalah pasal itulah, pasal inilah. Kamu bisa nggak jadi saya? Saya bisa aja jadi kamu. Kamu bisa nggak jadi saya? Nggak bisa Nggak kan? bisa. Ya kan? Saya berani taruh. Ada pula tuh orang nyamain Eki. Saya ibunya Eki. Orang tuanya Eki itu udah meninggal. Juga ada yang bilang Eki masih hidup. Banyak orang mirip. Saya aja kamu mirip-miripin sama yang namanya mantunya bupati itu. Yang sekarang lagi pamer-pamer kendaraan. Jangan lupa itu di screenshot itu. Ya plat mobil yang namanya putih itu ya, di screenshot itu. Cari itu kalau polisi itu benar-benar kerja. Cari tahu itu didapat dari mana. Ya, jangan bilang saya nggak tahu apa-apa. Apalagi kamu mau ancam saya? Apalagi? Terus apalagi? Kamu kira kan saya akan redup kamu ancam-ancam begitu dengan menyuruh orang. Banyak teman-teman saya yang kamu DM, ya kan? Anda DM. Nah, saya kira orang-orang yang bersikeras ingin menangkap Widya ini ya, satu terutama botak itu juga ya. Ya, Botak. semoga aja kepalsuan Siapa ya? ijazahnya Si itu Rasman. terbongkar ya Pak Botak ya, Rasman. Semoga Ya, si aja. Rasman. Kok jadi panik begitu? Ditanya uya-kuya. Saya tidak peduli lagi dengan politik, masalah usung anak, usung ini. Cuman saya tagih janji Bapak Jokowi. Ya, janji Bapak Jokowi di 2019 lalu ketika mengadakan yang namanya memperingati Hari Kemerdekaan RI di Istana Bogor akan menyelesaikan ya HAM di masa lalu. Mana janjinya? Tidak ada. Ingin mensejahterakan rakyat. Mana janjinya? Rakyat Terutama undang-undang ini ya. Nah, dari sejauh ini juga ya Pak Jokowi ya, kemarin saya sindir-sindir tentang artis yang banyak dikitipi rekening ya. Hanya Nikita aja yang berani bersuara, artis yang lainnya mingkem, nggak berani nyenggol-nyenggol itu ya kan. Tapi ketahuilah ya, Allah itu tidak akan pernah tidur ya, malaikat itu tidak akan pernah salah menunjuk saya untuk membongkar itu ya, tidak akan pernah salah. Semangat Bu Widya ya. Malaikat itu ribuan malaikat akan diturunkan ya, diturunkan untuk mengawasi ini. Kita bertaruh ya, siapa yang benar ujungnya besok ya. Ingat, DM Anda itu akan saya simpan. Suatu saat saya ketemu Anda di jalan, lihat aja nanti Put
Tampol aja. Apa yang saya lakukan buat kamu? Ya, Cabut aja saya tidak kayak lalat. segan-segan. Ya, makanya saya bilang selesaikan dulu urusan ya kasus suaminya. Ya kasus suaminya 2018 lalu. Yang ya katanya dihabisi banyak orang. Itu DPO-nya udah belum? Udah selesai belum? Itu aja lu saya imbarahi. Demin orang-orang itu seluruh rakyat Indonesia nih. Cari pelaku ya. Yang menghabisi suaminya. Itu aja. Itu cok rempong loh. Bilang saya bukan siapa-siapa, rakyat biasa. Tidak ada apa kapasitas untuk bicara. Ini medsos. Kata siapa tidak boleh bicara kita. Nggak ada kapasitas. Bos. Lo aja sarjana apa itu? Sarjana hukum apa? Sarjana ekonomi kamu? Hukum sarjana. Ya kan? Jangan-jangan sekolahnya aja paketan kamu. Ya kan? Jadi jangan kamu kira saya akan diem aja, ya. Gaspol Bu Widya. Dalam doa saya, mudah-mudahan ya secepatnya ini terbongkar. Amin. Drama. Dan kamu terus-terus aja klarifikasi. Ya terus-terus aja sana lab untuk cari modal buka restoran, mengharapkan gig TikTok, ya kan? Nah, itu aja lo lanjut situ. Kemudian kalau punya udah buka restoran nanti ituin ya. Bilang siapa namanya? Paling tidak saya tidak sendiri. Dengar, lu itu janda sendiri berarti, ya kan? Lu janda. Keluarga gue jauh lebih banyak, Put. Ya, nenek saya aja itu ya, anaknya itu 16 orang. Itu. Ya boleh tanya kamu sana. Siapa yang paling banyak? Keluarga saya. Yang paling banyak, ya. Saya tidak pernah kesepian. Keluarga saya itu banyak, Put. Ya lu mah baru si Iprit. Jangan kamu kira gua nggak punya ya saudara-saudara yang di Lampung. Bilang paling tidak saya tidak sendiri. Oh janda kau itu. Janda, mending kalau jandanya bagus pula. Janda ditikam. Ya, artinya kau punya masalah dengan orang selama ini. Orang punya dendam sama lu. Paham? Ya, orang punya dendam sama lu. Tuh kalau lu mau tahu diri, ya. Tuh cari tahu tuh, ya. Omongan lu, kesombongan lu itu yang bikin suami lu tuh yang dihabisi orang. Ngaca situ, ngaca. Ya, masa lalu lu. Ingat situ. Ya, kalau Bu Widya sudah berbicara, pasti netizen Indonesia akan mendukung. Tapi kalau si Putri yang berbicara, maka ramai-ramai netizen Indonesia akan menghajur sampai bebek belur. Pengumuman berkas yang dikirimkan Kapolda Jabar ke Kejaksaan ditolak. Berkas apa? Berkas tentang Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Udah gue bilang, udah berkali-kali aku bilang bahwa Kapolda Jabar tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa seorang Peggy Setiawan kuli bangunan itu adalah pelaku pembunuh Vina. Kan udah teriak-teriak gue udah berkali-kali bahwa seorang Peggy Setiawan ini bukan pelakunya. Iya. Akhirnya ini, makanya ini khusus ini buat pengacaranya Peggy Setiawan. Saatnya buat kalian pra-peradilan. Pra-peradilan setelah 100% Peggy Setiawan akan bebas. Pra-peradilan 100% akan dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Amin. Karena kepolisian tidak cukup bukti untuk menjadiin tersangka seorang Peggy Setiawan. Ini nanti yang 7 ini akan menyusul. Kalau yang 7 ini kan PK. Bukti sudah dikantongin semua. Siap-siaplah Kapolda Jabar. Siap-siap loh, kalian akan hancur.
dengan kelakuan Anda sendiri. Kinerja kalian akan dinilai sama masyarakat bahwa kepolisian ini menetapkan tersangka secara brutal, Buset. sembarangan. Salam waras. Salam waras. Mungkinkah ini yang dimaksudkan oleh Hart Gumai bahwa di tahun 2024 akan ada banyak bintang-bintang yang berjatuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, sudah kita simak bersama pernyataan dari si Embok ini dengan Bu Widya yang sangat geram ya dengan kelakuan dari si Putri yang mengatakan bahwa daripada kau ngurusin kasusnya Villa Cirebon, mending kau ngurusin aja kasus suamimu itu. Kok tahu banget ya Bu Widya ini, teman-teman? Saya sampai terpikirkan, dari mana sih Bu Widya ini kok tahu semuanya? Sampai-sampai ada yang mengancamnya dengan membayar sebuah imbalan 5 miliar. Artinya dengan bayaran 5 miliar itu, secara tidak sadar, secara tidak langsung, mereka membenarkan semua pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Widya di medsos. Jadi dengan cara menangkap Bu Widya agar tidak ada yang ngoceh-ngoceh lagi. Mungkin seperti itu. Ya teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.